Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasni, NIM D1 F1 20023, jurusan Proteksi Tanaman. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal mata kuliah Teknologi Budidaya Tanaman Hortikultura tentang budidaya tanaman hortikultura. Baik, jurnal pertama yaitu inventarisasi serangga pada lahan pertanian hortikultura di Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kapenanu. Tahun 2022, penulis Yunita Maria Marcelina dan Gonsianus Pakainoni. Latar belakangnya yaitu hortikultura merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang budidaya tanaman yang intensif dan produknya digunakan manusia sebagai bahan pangan, bahan bumbu, bahan penyegar atau penyedap, dan sebagai alternatif tanaman perlindungan serta penyaman lingkungan. Masyarakat Indonesia banyak mengembangkan pertanian tanaman hortikultura untuk memenuhi kebutuhan akan pangan. Tujuan dari penelitiannya ini yaitu untuk mengetahui jenis serangga apa yang terdapat pada tanaman pertanian hortikultura di Kelurahan Sasi dan pengaruh kondisi lingkungan terhadap keberadaan serangga pada lingkungan tanaman pertanian hortikultura. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif eksploratif, yaitu mengadakan kegiatan pengambilan sampel, pengumpulan data di lapangan, dan identifikasi. Pengumpulan data dilakukan pada 2 titik stasiun, yang mana pada masing-masing stasiun ditempatkan 3 jenis perangkap, yaitu perangkap feed pal trap, perangkap sweet net, dan perangkap kuning. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada lahan pertanian hortikultura Kelurahan Sasi terdapat 5 ordo dari kelas insekta, yaitu ordo Coleoptera, ordo Diptera, ordo Hymenoptera, ordo Orthoptera, ordo Lepidoptera, dan 12 famili serangga, yaitu famili Scarabaeidae, famili Coccinellidae, famili Chrysomylidae, famili Curculinidae, famili Muscidae, famili Tephrididae, famili Tetrididae, famili Eulopidae, famili Grylidae, famili Pieridae, famili Bombylidae, dan famili Noctuidae. Jumlah individu serangga tertinggi yang diperoleh yaitu ordo Diptera. Kesimpulannya yaitu suhu dan kelembaban dapat mempengaruhi kehadiran serangga. Suhu berkisar 21 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius dan kelembaban berkisar 80% sampai 100%. Jurnal yang kedua yaitu Sistem Pakar Diagnosis Hama dan Penyakit Tanaman Hortikultura dengan Teknik Inferensi Forward dan Backward. Tahun 2021, penulis Ginanjar Wirosasmito. Latar belakang yaitu hortikultura merupakan komoditas pertanian khas tropis yang potensial untuk dikembangkan di Indonesia dan memiliki prospek yang cerah di masa mendatang, sekaligus yang sebagai sumber perolehan devisa bagi Indonesia. Tujuannya yaitu untuk mengetahui sistem pakar hama dan penyakit yang menyerang tanaman hortikultura. Metode penelitian yaitu menggunakan metode rekayasa sistem berbasis komputer berdasarkan prinsip-prinsip siklus pengembangan sistem pakar atau ESDLC. Hasil penelitian yaitu aplikasi sistem pakar telah berhasil untuk mendiagnosis hama dan penyakit tanaman bawang merah dan cabai, seperti halnya diagnosis di tanaman padi, dan dideteksi beragam penyakit lain. Aplikasi ini menggunakan Rune Base Reasonin, walaupun tidak lebih handal daripada Fermi-Basit dari sistem validitas dan kecepatan prosesnya. Kesimpulannya yaitu aplikasi ini mempermudah pengguna dalam menggunakan aplikasi karena memiliki 2 pilihan dalam melakukan proses diagnosis dengan penggabungan teknik inferensi tersebut, sehingga pengguna juga mendapatkan hasil diagnosis yang lebih baik. Jurnal yang ketiga yaitu Struktur Pendapatan dan Pengeluaran Rumah Tangga Petani Hortikultura pada Masa Pandemi di Kelurahan Tebing Tinggi,
Rokura, Kecamatan Rumbai Pesisir. Tahun 2021. Penulis Rini Nizar, Latifa Siswati, dan Anto Arianto. Latar belakang, pertanian adalah sektor penopang ketahanan pangan yang akan bermasalah pada masa terjadi krisis ekonomi. Sekarang ini di Indonesia bahkan dunia sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang berdampak terdapat perekonomian. Ada 3 aspek yang harus diperhatikan berkaitan dengan keamanan pangan, yaitu aspek ketersediaan, aspek distribusi, dan aspek konsumsi. Tujuan penelitiannya ini untuk memberikan gambaran mengenai kesejahteraan keluarga petani melalui analisis struktur pendapatan dan pengeluaran rumah tangga pada masa pandemi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan pengambilan sampel secara acak sederhana. Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai NTPRP lebih besar dari 1 untuk rumah tangga petani, artinya bahwa petani mengalami surplus. Pendapatan naik lebih besar dari pengeluaran sehingga termasuk pada kategori sejahtera. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa pendapatan keluarga petani pada kedua kelompok tani bersumber dari kegiatan pertanian dan non-pertanian. Baik, jurnal yang keempat yaitu pengembangan hortikultura dalam meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Pana, Kecamatan Alla, Kabupaten Nrekang. Tahun 2021. Penulis Erna Pasanda, Berta Beloan, Reski Randa, Patinggi, Pabutungan, dan Septian. Latar belakangnya yaitu usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sudah berjalan dengan maksimal, namun dibutuhkan peran serta stakeholders lain guna mendukung program tersebut. Salah satu stakeholders adalah perguruan tinggi. Perguruan tinggi diharapkan dapat mengadakan inovasi teknologi pada seluruh bidang dan kehadiran perguruan tinggi di tengah masyarakat. Tujuan penelitian yaitu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan tanaman hortikultura, khususnya bayam, kacang panjang, dan cicori. Metode penelitian yang digunakan yaitu pembuatan kebun di sekitar pekarangan rumah masyarakat, meliputi persiapan masyarakat, pembibitan, penyiapan lahan, penanaman, dan pemupukan tanaman. Hasil penelitian yang itu antara lain dicapai ketersediaan sayuran bagi peserta untuk dikonsumsi dan ada yang bisa dijual ke pasar terdekat. Adapun kesimpulan dari jurnal ini yaitu mampu meningkatkan rasa empati para mahasiswa peserta KKN, penambah akan makna kehidupan dalam masyarakat di pedesaan. Di sisi lain, kehadiran mahasiswa peserta KKN pengabdian bagi masyarakat sangat terbantu dengan program-program yang dilaksanakan seperti pengetahuan budidaya hortikultura yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, masyarakat juga terbantu dengan dalam pengelolaan lahan mereka yang semakin memudahkan untuk bercocok tanam secara mandiri dan berhasil guna. Jurnal yang kelima yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar petani subsektor hortikultura di Indonesia tahun 2014 sampai 2018. Tahun jurnal yaitu 2021. Penulisnya yaitu Sally Oktaviani, Betty Rovatin, Hender Nuryaman. Latar belakangnya yaitu komoditas hortikultura merupakan komoditas potensial mempunyai nilai ekonomi dan permintaan pasar yang tinggi. Hortikultura mencangkup 323 jenis komoditas yang terdiri dari 60 jenis buah-buahan, 80 jenis komoditas sayuran, 66 jenis komoditas tanaman obat, dan 117 jenis komoditas florikultura. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar
petani subsektor hortikultura di Indonesia tahun 2014 sampai 2018. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan studi literatur dengan data yang digunakan berupa data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan nilai tukar petani subsektor hortikultura di Indonesia tahun 2014 sampai 2018 cenderung fluktuatif, bahkan mengalami penurunan. Faktor produktivitas cabai, produktivitas jeruk, harga produsen cabai, harga produsen bawang merah, dan indeks harga konsumen berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar petani subsektor hortikultura di Indonesia tahun 2014 sampai 2018. Sedangkan faktor produktivitas bawang merah dan harga produsen jeruk tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar petani subsektor hortikultura di Indonesia tahun 2014 sampai 2018. Adapun kesimpulannya itu rata-rata nilai tukar petani subsektor hortikultura di Indonesia menunjukkan kecenderungan menurun pada tahun 2014 sampai 2018. Baik, jurnal yang keenam yaitu analisis keberlanjutan usaha tani hortikultura sayuran pada lahan berlereng di hulu Das Jeneberang, Sulawesi Selatan. Tahun 2021, penulisnya yaitu Saida. Latar belakangnya yaitu budidaya tanaman hortikultura di lahan berlereng dihadapkan kepada faktor pembatas biofisik seperti lereng yang relatif curam, kepekaan tanah terhadap longsor dan erosi, curah hujan yang relatif tinggi, dan lain-lain. Kesalahan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya lahan di daerah ini dapat menimbulkan kerusakan atau cekaman biofisik berupa degradasi kesuburan tanah dan ketersediaan air, yang dampaknya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat di lahan dataran tinggi, tetapi juga di dataran rendah di bawahnya. Tujuan penelitiannya ini yaitu untuk menentukan indeks dan status keberlanjutan usaha tani hortikultura sayuran pada lahan berlereng di hulu Das Jeneberang. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode analisis keberlanjutan pertanian hortikultura pada lahan berlereng di hulu Das Jeneberang adalah data primer berupa atribut-atribut yang terkait dengan 5 dimensi keberlanjutan usaha hortikultura sayuran, yaitu dimensi ekologi, ekonomi, sosial, kelembagaan, dan teknologi. Data primer bersumber dari responden dan pakar yang dipilih serta hasil pengamatan di lokasi penelitian. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, diskusi, kuesioner, dan survei lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai hortikultura sayuran pada masing-masing dimensi dengan selang kepercayaan 95% untuk analisis multidimensi berkisar antara 32,19 sampai 62,52 dan analisis Monte Carlo berkisar antara 38,42 sampai 72,85 dan perbedaan antara keduanya relatif kecil berkisar antara 0,02 sampai 2,09. Kecilnya perbedaan nilai indeks keberlanjutan di antara kedua analisis ini mengindikasikan bahwa kesalahan dalam pembuatan skor setiap atribut relatif kecil. Kesimpulannya yaitu indeks keberlanjutan untuk sistem usaha tani hortikultura sayuran berkisar antara 39,58 sampai 64,85. Dimensi ekologi yaitu 52,43, dimensi ekonomi yaitu 64,85, dimensi kelembagaan 56,45, dan dimensi teknologi 56,71, termasuk status cukup berkelanjutan, sedangkan dimensi sosial 39,58 masuk status kurang berkelanjutan. Baik, jurnal yang ketujuh yaitu budidaya tanaman hortikultura dengan menggunakan pupuk vermikompos skala rumah tangga di kelompok Tani Sejati, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Stabat. Tahun 2021, penulisnya yaitu Nursiani Lubis, Wiwik Yudidawati, Mazlina, dan Eliakin Purba. Latar belakang yaitu
Pekarangan adalah areal tanah yang biasanya berdekatan dengan sebuah bangunan. Jika bangunan tersebut rumah, maka disebut pekarangan rumah. Pekarangan dapat berada di depan, belakang, atau samping sebuah bangunan, tergantung seberapa luas sisa tanah yang tersedia setelah dipakai untuk bangunan utamanya. Budidaya sayuran di pekarangan bukan merupakan hal baru. Praktek pemanfaatan demikian sudah lama dilakukan, terutama di pedesaan. Tujuan penelitiannya ini yaitu untuk memanfaatkan pekarangan rumah sebagai lahan yang produktif dan dapat meningkatkan keterampilan masyarakat dalam budidaya tanaman hortikultura dalam polybag dengan menggunakan pupuk vermikompos yang juga dapat diproduksi oleh masyarakat itu sendiri, sehingga dapat menghemat pengeluaran rumah tangga. Metode penelitian yang digunakan yaitu pemberian pengetahuan dan pembentukan sikap melalui ceramah, diskusi, dan praktek budidaya tanaman sayur-sayuran. Hasil penelitian ini menunjukkan masyarakat sudah dapat memahami dan membudidayakan tanaman sayuran dengan memanfaatkan pekarangan, menggunakan polybag, dan penggunaan pupuk vermikompos. Kesimpulannya yaitu dapat menambah pengetahuan warga tentang pentingnya pemanfaatan lahan sebagai salah satu wahana untuk memenuhi kebutuhan pangan dan peningkatan pendapatan keluarga. Baik, jurnal yang ke-8 yaitu Kajian Komposisi dan Stratifikasi Tanaman Hortikultura sebagai Penyusun di Ruang Terbuka Hijau RTH Taman Sri Tanjung Banyuwangi tahun 2021. Penulisnya yaitu Tristi Indah Dwi Kurnia dan Achmadi Susilo. Latar belakangnya itu tanaman hortikultura merupakan jenis tanaman yang dibudidayakan dan nantinya dapat dimanfaatkan sebagai sumber vitamin, mineral, obat-obatan maupun adanya nilai estetika yang dijadikan sebagai tanaman hias. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui komposisi jenis tanaman hortikultura yang digunakan sebagai penyusun di RTH Taman Sri Tanjung Banyuwangi dan untuk mengetahui pola stratifikasi kanopi dari tanaman hortikultura di RTH Taman Sri Tanjung Banyuwangi. Metode penelitian yaitu menggunakan metode purposive area yakni RTH Taman Sri Tanjung Banyuwangi. Data tentang jenis tanaman pada RTH diamati dengan metode sensor jalur garis, yakni seluruh tanaman yang ada di RTH dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komposisi jenis tanaman hortikultura yang dipilih sebagai penyusun taman di RTH Taman Sri Tanjung Banyuwangi terdiri atas 33 jenis tanaman. Keseluruhan jenis tanaman ini terbagi dalam berbagai jenis tegakan, yakni tegakan pohon, semak, dan tanaman penutup tanah. Kesimpulannya yaitu dapat disimpulkan bahwa dari aspek komposisinya terdiri 33 jenis tanaman hortikultura yang terpilih sebagai penyusun RTH Taman Sri Tanjung Banyuwangi yang dikelompokkan berdasarkan aspek fungsional tanaman, diantaranya tanaman peneduh 5 jenis, tanaman penyerap populasi 4 jenis, tanaman penyerap kebisingan 4 jenis, tanaman pemecah angin 6 jenis, tanaman pembatas, pengarah dan pembentuk pandangan 7 jenis, tanaman konservasi dan tanaman penutup 8 jenis. Ditinjau dari segi stratifikasinya, maka tanaman hortikultura yang dipilih sebagai penyusun di RTH Sri Tanjung Banyuwangi dapat dikelompokkan menjadi emergent layer, canopy layer, lower canopy, shrubs, dan ground cover. Jurnal yang ke-9 yaitu Analisis Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Strategi Pengembangannya di Kabupaten Kerinci tahun 2021. Penulisnya yaitu Riza Vetra dan Ervid Zamzami. Latar belakangnya itu pembangunan merupakan suatu proses multidimensi yang mencerminkan perubahan struktur masyarakat secara keseluruhan, baik itu
struktur nasional, sikap masyarakat, dan kelembagaan nasional. Perubahan tersebut bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan pendapatan, dan memberantas kemiskinan sehingga diharapkan terwujudnya kondisi kehidupan yang lebih baik secara material maupun spiritual. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah komoditi yang diteliti termasuk ke dalam sektor basis atau non-basis dengan menggunakan analisis location quotient, dynamics location quotient, dan strategi pengembangannya di Kabupaten Kerinci dengan menggunakan analisis SWOT. Hasil penelitian ditemukan bahwa komoditi bawang merah, cabai, kentang, kubis, petsai, ubi jalar, dan tomat termasuk dalam komoditi basis dengan metode LQ. Sedangkan dengan metode DLQ, semua komoditi yang diteliti akan menjadi basis di masa mendatang. Kesimpulannya yaitu secara umum subsektor tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Kerinci merupakan basis. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis LQ yang menunjukkan dari 10 komoditi yang diteliti, ada 3 komoditi yang menunjukkan hasil non-basis, sedangkan komoditi yang lain LQ mencapai lebih besar dari 1. Untuk hal ini, subsektor tanaman pangan dan hortikultura Kabupaten Kerinci baik untuk dikembangkan ke depannya. Jurnal yang ke-9 yaitu Analisis Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Strategi Pengembangannya di Kabupaten Kerinci. Tahun 2021, penulisnya yaitu Riza Vetra dan Ervid Zamzami. Latar belakangnya yaitu pembangunan merupakan suatu proses multidimensi yang mencerminkan perubahan struktur masyarakat secara keseluruhan, baik itu struktur nasional, sikap masyarakat, dan kelembagaan nasional. Perubahan tersebut bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan pendapatan, dan memberantas kemiskinan sehingga diharapkan terwujudnya kondisi kehidupan yang lebih baik secara material maupun spiritual. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah komoditi yang diteliti termasuk ke dalam sektor basis atau non-basis dengan menggunakan analisis location quotient, dynamics location quotient, dan strategi pengembangannya di Kabupaten Kerinci dengan menggunakan analisis SWOT. Hasil penelitian ditemukan bahwa komoditi bawang merah, cabai, kentang, kubis, petsai, ubi jalar, dan tomat termasuk dalam komoditi basis dengan metode LQ. Sedangkan dengan metode DLQ, semua komoditi yang diteliti akan menjadi basis di masa mendatang. Kesimpulannya yaitu secara umum subsektor tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Kerinci merupakan basis. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis LQ yang menunjukkan dari 10 komoditi yang diteliti, ada 3 komoditi yang menunjukkan hasil non-basis, sedangkan komoditi yang lain LQ mencapai lebih besar dari 1. Untuk hal ini, subsektor tanaman pangan dan hortikultura Kabupaten Kerinci baik untuk dikembangkan ke depannya. Baik, jurnal yang ke-10 yaitu Inventarisasi Tanaman Hortikultura di Pekarangan Rumah Warga Desa Ombo, Kecamatan Sireja, dan pengembangannya sebagai media pembelajaran. Tahun 2021, penulisnya yaitu Almahuiza, Mestawati, dan Asmat. Latar belakangnya yaitu tanaman hortikultura yang cukup potensial untuk dikembangkan di lahan pekarangan rumah adalah jenis tanaman sayuran semusim atau tanaman dengan umur yang relatif pendek. Ditinjau dari segi ekonomi, tanaman semusim memiliki keuntungan berupa perputaran modal yang relatif cepat jika dibudidayakan secara komersil. Selain itu, teknik budidaya tanaman semusim lebih mudah untuk dilakukan jika dibandingkan dengan tanaman hortikultura dengan umur yang panjang.
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi jenis tanaman hortikultura di pekarangan rumah warga Desa Ombo, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, dan pemanfaatannya sebagai media pembelajaran. Metode penelitian yaitu menggunakan metode kualitatif deskriptif, teknik pengambilan data melalui wawancara dengan masyarakat pembudidaya tanaman hortikultura. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 54 jenis tanaman hortikultura yang dibudidayakan di Desa Ombo, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, 25 jenis tanaman hias, 7 jenis tanaman buah, 11 jenis tanaman sayur, dan 11 jenis tanaman obat-obatan. Hasil validasi media pembelajaran diperoleh nilai sebesar 81%. Kesimpulannya yaitu hasil validasi media pembelajaran diperoleh nilai sebesar 81,8%. Dengan demikian sangat layak dikembangkan sebagai pembelajaran dalam bentuk buku saku. Jurnal yang ke-11 yaitu Identifikasi Keanekaragaman Tanaman Hortikultura di Kecamatan Modo Inding, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, tahun 2022. Penulisnya yaitu Anace Lihian, Meti Sasinggala, Regina, dan Butar-Butar. Latar belakangnya itu tanaman hortikultura memiliki prospek pengembangan yang baik karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan potensi pasar yang terbuka lebih baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Keberadaan sayuran dan buah-buahan menduduki fungsi utama yang sangat penting guna memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Pada umumnya, budidaya tanaman hortikultura diusahakan lebih intensif dibanding dengan budidaya tanaman lainnya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi keanekaragaman tanaman hortikultura yang terdapat di Kecamatan Modo Inding, Kabupaten Minahasa Selatan. Metode penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah survei eksploratif dan deskriptif dengan mengamati morfologi dan deskripsi tumbuhan, didata dan dicatat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanaman hortikultura yang ada di Kecamatan Modo Inding, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, terdapat berbagai jenis keragaman yang telah teridentifikasi. Diperoleh sebanyak 48 spesies tanaman hortikultura yang terdiri dari 16 jenis buah-buahan, 6 jenis tanaman obat, 8 jenis tanaman hias, dan 18 jenis tanaman sayuran yang terdiri dari 12 ordo dan 14 famili untuk buah-buahan, 8 ordo dan 8 famili untuk tanaman hias, 12 ordo dan 13 famili untuk tanaman sayuran, dan 2 ordo, 2 famili untuk tanaman obat-obatan. Kesimpulannya yaitu keanekaragaman jenis tanaman hortikultura di Kecamatan Modo Inding, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara yaitu sebanyak 48 jenis tanaman hortikultura. Jurnal yang ke-12 yaitu Efektivitas Formulasi Ekstrak terhadap Bastochera spp pada tanaman hortikultura Kecamatan Tanah Sitolo, Kabupaten Wajo, tahun 2021. Penulisnya yaitu Sulfiani dan Septiani. Latar belakangnya itu lalat buah merupakan hama penting yang menyerang tanaman hortikultura baik buah-buahan ataupun sayuran buah. Genus Bastochera dilaporkan memiliki 440 spesies dan famili Tephrididae merupakan kelompok terbesar dari ordo Diptera yang merupakan salah satu famili penting karena secara ekonomi sangat merugikan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui prevensi formulasi ekstrak berperekat terhadap imago jantan dan betina Bastochera spp di pertanaman hortikultura. Metode penelitian yang digunakan yaitu pengujian lapangan dengan menggunakan perangkap kuning. Perangkap terbuat dari plastik transparan yang diolesi dengan perekat dasar dan formulasi sesuai dengan hasil penelitian laboratorium. Hasil penelitian menunjukkan bahwa formulasi ekstrak berpengaruh terhadap
populasi lalat buah yang terdapat di pertanaman hortikultura di Kecamatan Tanah Sitolo. Kesimpulannya yaitu formulasi ekstrak dapat menarik imago jantan 36 ekor dan imago betina 30 ekor. Yang ke-13 yaitu manajemen usaha budidaya tanaman hortikultura dalam polybag. Tahun 2021 penulisnya yaitu Dwi Puriyati. Latar belakangnya yaitu pekarangan adalah lingkungan kita sehari-hari. Jika ditata dengan baik bakal menjadi taman. Begitupun jika dipelihara dengan baik akan memberikan lingkungan yang menarik, nyaman, dan sehat serta menyenangkan dan membuat kita betah berlama-lama tinggal di rumah. Dengan menanam tanaman yang berproduktif, tanaman pekarangan dapat memberikan kesehatan yang memenuhi kepuasan jasmani dan rohani. Tujuan penelitian ini yaitu untuk memberikan sosialisasi dan pelatihan budidaya hortikultura modern bekerja sama dengan UPTD PPP wilayah Cilengkrang Dinas Pertanian Kabupaten Bandung dan memberikan pemahaman mengenai manajemen usaha yang meliputi motivasi usaha, teknis pembukuan sederhana, dan pemasaran produk. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode berdiskusi dengan UPTD Cilengkrang Dinas Pertanian Kabupaten Bandung. Untuk teknik pelaksanaan pelatihan lebih difokuskan ke cara penanaman, pemeliharaan, dan pengembangan. Hasil penelitiannya yaitu wawasan dan pengetahuan pengurus dan warga RW 13 Komplek Bumi Harapan Ciciru Hilir Kabupaten Bandung dapat meningkat sehingga menunjang keberhasilan usaha mereka. Setiap RT di RW 13 sekarang sudah memanfaatkan lahan kosong dengan ditanami oleh tanaman yang produktif dan semakin mahir dalam pembukaan setiap kegiatan baik di tingkat RT maupun RW. Kesimpulannya yaitu pelatihan hortikultura yang dipadu dengan materi kewirausahaan dan keuangan sederhana dapat memicu semangat untuk menghasilkan tambahan uang dengan memanfaatkan pekarangan, rumah, dan tanah kosong di sekitar tempat tinggal. Hal yang ke-14 yaitu analisis pengembangan klaster hortikultura di Kabupaten Ngawi tahun 2021. Penulisnya yaitu Nurul Istiqomah, Nunung Sri Mulyani, Iza Mafruha, dan Dewi Ismawoyowati. Latar belakangnya yaitu Kabupaten Ngawi termasuk daerah yang subur dan merupakan salah satu daerah penyangga padi di Jawa Timur. Kondisi Ngawi dilihat dari geografis, topografi, dan iklim maka bisa mempengaruhi tanaman, pangan, dan hortikultura. Komoditas hortikultura merupakan salah satu sumber pertumbuhan baru yang ada di sektor pertanian karena mempunyai potensi yang tinggi dan bisa menyumbang pada perekonomian suatu daerah. Tujuan penelitiannya yaitu memetakan kondisi pertanian hortikultura serta menganalisis permasalahan pada klaster tanaman hortikultura di Kabupaten Ngawi. Metode penelitiannya yaitu mixed method, yaitu penggabungan antara kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan analisis location question, geography information system, dan analisis hierarki proses. Hasil penelitian ini adalah potensi pengembangan klaster hortikultura di Kabupaten Ngawi diperlukan upaya penataan dan pengembangan lokasi komoditas basis sesuai dengan kondisi agroekosistem. Pengembangan komoditas yang ada pada titik-titik basis tersebut akan menjadikan komoditas tersebut menjadi unggulan. Kesimpulannya yaitu potensi pengembangan klaster hortikultura di Kabupaten Ngawi diperlukan upaya penataan dan pengembangan lokasi komoditas basis sesuai dengan kondisi agroekosistem. Baik, jurnal yang ke-15 yaitu penerapan sistem hidroponik dan tenaga surya berbasis untuk meningkatkan produksi pertanian dan produktivitas tanaman hortikultura tahun 2022. Penulisnya yaitu Irfan Hermala, Agus Ismail, Nur Hedrasto, Askia Maulida Darda, dan Syukur Daulay. Latar belakangnya yaitu pertanian merupakan sektor penting bagi masyarakat Indonesia karena menyediakan tumpuan kebutuhan pangan mereka. Kebutuhan pangan akan selalu meningkatkan sesuai dengan pertumbuhan penduduk.
Tujuannya itu untuk membandingkan produktivitas dan efisiensi biaya produksi budidaya tanaman hortikultura, khususnya budidaya sayuran yang menggunakan metode SMART hidroponik dengan budidaya sayuran yang menggunakan metode budidaya konvensional. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode hidroponik dan metode konvensional. Hasil penelitiannya yaitu menunjukkan bahwa produktivitas sayuran pada pertanian cerdas lebih tinggi daripada pertanian tanah. Hal itu akan mempengaruhi harga dan pasokan sayuran di pasar. Kesimpulannya yaitu smart farming menggunakan tenaga oleh panel surya telah berhasil diimplementasikan masuk dan bekerja dengan baik. Jurnal yang ke-16 yaitu peningkatan pendapatan petani melalui diversifikasi dan intensifikasi tanaman hortikultura di lahan kering Desa Gumantar, Kabupaten Lombok Utara, tahun 2021. Penulisnya yaitu Jaya Putra, Nurasman, dan Bambang Budi Santoso. Latar belakangnya yaitu lahan usaha tani yang merupakan lahan kering tersebut dengan kendala utama keterbatasan air, umumnya hanya dapat diusahakan satu kali dalam setahun, yaitu pada musim penghujan dan pada musim kemarau. Hanya di beberapa titik lokasi kegiatan budidaya dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumur bor sebagai sumber air pengairan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk melakukan transfer teknologi melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan atau demplot, dan pendampingan kepada masyarakat petani lahan kering untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka mengembangkan komoditi hortikultura unggulan. Hasil penelitiannya yaitu menunjukkan peningkatan yang nyata baik pada aspek produktivitas tanaman maupun peningkatan pendapatan persatuan luas lahan garapan. Pendampingan yang berkelanjutan dari semua pihak terutama pemerintah setempat sangat diharapkan untuk keberlanjutan usaha pengembangan komoditas meningkatkan pendapatan petani lahan kering. Kesimpulannya yaitu budidaya tanaman hortikultura dengan penerapan teknologi yang tepat sesuai kondisi lingkungan dan pengembangannya dalam upaya diversifikasi tanaman di lahan kering dapat meningkatkan produktivitas lahan kering dan peningkatan pendapatan petani persatuan luas lahan garapan. Jurnal yang ke-17 yaitu Manajemen Usaha Budidaya Tanaman Hortikultura dalam Polybag. Tanaman hortikultura modern. Tahun 2021, penulisnya yaitu Dwi Kuryati. Latar belakangnya yaitu pekarangan adalah lingkungan kita sehari-hari. Jika ditata dengan baik bakal menjadi taman. Begitupun jika dipelihara dengan baik akan memberikan lingkungan yang menarik, nyaman, dan sehat serta menyenangkan dan membuat kita betah berlama-lama tinggal di rumah. Tujuan penelitiannya yaitu memberikan sosialisasi dan pelatihan budidaya hortikultura modern. Hasil penelitiannya yaitu wawasan dan pengetahuan pengurus dan warga RW 13 Komplek Bumi Harapan Ciciru Hilir, Kabupaten Bandung dapat meningkat sehingga menunjang keberhasilan usaha mereka. Kesimpulannya yaitu Kepala UPTD PP Wil Cilengkrang, Dinas Pertanian Kabupaten Bandung dan stafnya sangat membantu kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan kegiatan pelatihan dengan memberikan pelatihan cara menanam tanaman hortikultura dalam polybag dan menyediakan media tanamnya. Jurnal yang ke-18 yaitu Pengembangan Budidaya Hortikultura Tanaman Hias di Desa Sukameria Siosar, tahun 2022. Penulis Martina Restuati, Ahmad Safwan, Ani Sutiani, Nanda Pratiwi, dan Rahmat Gultom. Latar belakangnya itu bencana alam. Meletusnya Gunung Sinabung merupakan bencana yang membawa dampak trauma yang sangat berat bagi masyarakat yang terkena bencana dan berpengaruh bagi kesehatan dan semangat kerja. Masyarakat memerlukan pendampingan untuk membangkitkan rasa percaya diri, keberanian, dan semangat kerja mereka.
Tujuan penelitian ini yaitu bermaksud untuk melakukan kegiatan pengembangan pertanian dengan mengembangkan tanaman hias di lahan pekarangan rumah dan lahan pertanian yang sudah dimiliki masyarakat namun belum dimanfaatkan secara maksimal. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode pendekatan sosialisasi dan metode pelatihan. Hasil penelitiannya yaitu warga bisa langsung menerapkan ilmu barunya untuk kemajuan pendidikan dan pembelajaran sehingga otomatis desa mitra akan meningkat. Dengan jumlah peserta yang hanya berjumlah 15 orang, diharapkan seluruh peserta tersebut mengamalkan serta membagi ilmu yang didapat mereka kepada warga yang lain. Kesimpulannya yaitu diperlukan suatu dokumen tertulis yang dapat digunakan kedua belah pihak dengan tujuan memajukan keterampilan dan keahlian dalam budidaya tanaman anggrek dan hortikultura. Jurnal yang ke-19 yaitu Sistem Rekomendasi Jenis Lahan untuk Tanaman Hortikultura menggunakan metode Fujitahani tahun 2021. Penulis Rintana Arni, Wulandari Septiani. Latar belakangnya yaitu pertanian Indonesia mulai mengalami perkembangan dan peningkatan terutama dalam meningkatkan mutu hasil tanaman. Dari peningkatan mutu hasil tanaman dapat membantu petani-petani Indonesia untuk lebih mensejahterakan hidup mereka. Di sisi lain, perkembangan pertanian tidak dipungkiri masih adanya kegagalan-kegagalan dalam hasil tanaman. Kegagalan dalam hasil pertanian salah satunya adalah memilih jenis tanaman atau kurang cocoknya jenis tanaman ditanam pada lahan yang ditanami jenis tanaman tersebut. Tujuan penelitian ini yaitu untuk memberi dan rekomendasi kepada pelaku pertanian dan menentukan jenis lahan untuk tanaman hortikultura yang ingin ditanam pada lahan yang dimiliki. Metode yang digunakan yaitu menggunakan metode Fujitahani yang mana metode ini akan merekomendasikan jenis tanaman yang sesuai pada lahan yang dimiliki oleh petani. Melihat dari nilai karakteristik lahan yang dimiliki petani, hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi yang dibangun menggunakan metode Fujitahani dapat membantu dan mempermudah petani dengan menghasilkan respon 61,234%, sangat setuju, 38,762% setuju, 0% tidak setuju, dan 0% sangat tidak setuju. Dan hasil uji validasi dari 5 pertanyaan yang diajukan kepada 15 responden dengan nilai alpha Cronbach's 0,625 dengan tingkat reliabilitasnya termasuk reliability. Kesimpulannya itu dapat digunakan sebagai bahan acuan dan rekomendasi tanaman hortikultura kepada user dengan menampilkan jenis tanaman hortikultura yang cocok untuk ditanam di lahan yang dimiliki user. Baik, jurnal yang terakhir yaitu jurnal ke-20 Intensifikasi Lahan Pekarangan dengan Tanaman Hortikultura tahun 2022, penulis Tri Rahayu dan Umi Nur Solika, Sri Julia Rahmawati, Tri Pamujiasi, dan Muhammad Ihsan. Latar belakangnya yaitu lahan pekarangan adalah tanah terbuka yang berada di sekitar rumah yang terdapat menyediakan lingkungan yang nyaman dan sehat. Oleh karena itu, lahan pekarangan ini dapat sepenuhnya diatur dan dikelola agar memberikan kontribusi positif bagi keluarga. Tujuan penelitian ini yaitu untuk meningkatkan pengetahuan tentang pemanfaatan lahan pekarangan dengan tanaman hortikultura dengan cara budidayanya yang berdampak pada perbaikan gizi dan peningkatan pendapatan keluarga. Metode penelitian yang digunakan yaitu penyuluhan dan diskusi, penyerahan benih dan bibit tanaman hortikultura dilanjut dengan pendampingan budidaya tanaman hortikultura di lahan pekarangan. Hasil penelitiannya itu antara lain meningkatkan pengetahuan tentang tanaman hortikultura terutama di lahan pekarangan yang sempit, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang cara budidaya tanaman hortikultura, sayuran dan tanaman hias untuk lahan sempit. Hasil budidaya tanaman juga dapat dimanfaatkan untuk gizi keluarga dan kelebihan hasil dapat dijual sehingga menambah perekonomian keluarga. Kesimpulannya yaitu memberikan motivasi kepada masyarakat khususnya ibu-ibu PKK untuk memanfaatkan lahan pekarangan
maksimal mungkin agar mampu memberikan tambahan pendapatan pemenuhan gizi kepada keluarga. Itulah tadi presentasi hasil review jurnal dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.